Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shadiqul muttaqin, qaidul mujahidin, murral muhajjalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan fina syaqiyyan wa mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, kita masih membahas surat Sabah dan sampai pada ayat 24. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul man yarzuqukum minas samawati wal ardh qulillah wa la tus'aluna amma ajramna wa la nus'alu amma ta'malun. Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqq wa huwal fattahul alim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul, katakanlah, may yarzuqukum, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian, minas samawati, dari langit wal ardi, dan bumi. Qulillah, katakan Allah lah yang memberikan rezeki. Wa inna, dan sesungguhnya kami, au iyyakum, atau kalian, la'ala hudan, di atas petunjuk, sungguh di atas petunjuk, atau fi dhalalin mubin, atau dalam kesesatan yang nyata. Qul la tus'aluna, katakanlah, la tus'aluna, tidaklah kalian ditanya, amma ajramna, dari apa yang kami lakukan dari kedurjanaan, wala tus'alu wala nus'alu, dan kami tidak ditanya amma ta'malun, apa yang kalian kerjakan. Qul yajma'u, katakanlah, mengumpulkan, bainana, antara kami, antara kita, Rabbuna, Rabb kami, thumma yaftahu bainana, kemudian memutuskan di antara kami, bil haqqi, dengan kebenaran, wa huwa, sedangkan dia, al-fattahul alim, Al-Fattahul Alim, yang maha memutuskan
memutuskan dan Maha mengetahui. Qul aruni, katakanlah, perlihatkan kepadamu, alladzina, orang-orang yang alhaqtum, kalian susulkan bihi dengannya, syuraka, sekutu-sekutu. Kalla, sekali-kali tidak ada. Bal, bahkan, huwal azizul hakim, dia itu maha perkasa dan maha bijaksana. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Mari kita baca penafsiran daripada para ulama berkaitan dengan ayat ini. Di dalam kitab Tafsir Al-Muyassar disebutkan, katakanlah wahai Rasul kepada orang-orang musyrikin, siapakah yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dengan hujan dan dari bumi dengan pertumbuhan dan ma'adin, tambang-tambang, wa ghairu dzalik, dan selain itu. Pastilah mereka tidak bisa kecuali mengakui bahwasanya yang bisa memberikan rezeki dari langit maupun dari bumi adalah Allah. Wa illam yuqirru bidzalik, kalau ditanya tapi tidak mengatakan Allah, faqul, katakanlah lahum, kepada mereka, katakan kepada orang-orang musyrikin, Allahu ar-Razzaq, Allah lah zat yang memberikan rezeki. Dan sungguh satu di antara dua kelompok dari kita, dari kami atau dari kalian, la'ala hudan mutamakkin min, sungguh di atas petunjuk yang permanen darinya, au fi dhalalin bayyin, atau berada dalam kesesatan yang nyata, munghamisun fihi, tenggelam di dalamnya. Ini adalah penafsiran kitab Al-Muyassar. Adapun penafsiran kitab Al-Muntakhab dikatakan, katakanlah hai Nabi, katakan kepada musyrikin wahai Nabi, siapakah yang mendatangkan kepada kalian dengan rezeki kalian dari langit dan bumi? Katakan kepada mereka ketika mereka tidak mau membalas karena keras kepala, sungguh yang bisa memberikan rezeki adalah Allah saja. Adalah yang memberikan rezeki kalian dari keduanya. Dan kami orang-orang beriman, atau kalian orang-orang musyrikin, di atas dua kemungkinan. Kemungkinan apa? Di atas petunjuk atau di atas kesesatan yang jelas. Ini diskusi tingkat tinggi. Ini argumentasi sangat terhormat dan sangat elegan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Pernyataan, pertanyaan menggiring dengan argumen
Setelah itu mengajak berpikir serius. Satu, pertanyaan untuk menjelaskan kondisi yang ada. Apa kondisi yang ada? Mayoritas orang-orang menyembah selain Allah. Masyarakat waktu itu banyak musyrik, menyembah selain Allah. Dan Rasulullah dengan para sahabat minoritas. Kemudian menggiring mereka untuk berpikir secara logik. Apakah mencari sesembahan itu asal-asalan atau harus didasarkan atas argumentasi? Maka kemudian Al-Quran mengajak orang-orang musyrikin melalui Nabi Muhammad, tanyakan kepada mereka dulu untuk mengetahui kebenaran ideologi dan kebenaran akidah itu apa? Siapa yang menciptakan? Siapa yang ngasih rezeki? Karena yang berhak disembah yang menciptakan, yang berhak disembah yang ngasih rezeki. Maka dikatakan kepada mereka, siapa yang ngasih rezeki kalian? Dari langit maupun dari bumi. Tunggu, apa jawaban mereka? Siapa yang kasih rezeki kalian dari langit maupun dari bumi? Kalau mereka mengatakan Allah, yang ditanya orang musyrikin. Kalau yang ditanya menjawab Allah dan mereka menyebutkan Allah, kenapa kalian menyembah selain Allah sementara yang ngasih rezeki Allah? Kalau mereka mengatakan selain Allah, pasti mereka nggak punya argumentasi, nggak punya landasan. Maka qul may yarzuqukum minas samawati wal ard titik atau koma. Tunggu jawaban mereka apa. Kalau mereka mengatakan Allah, selesai, mestinya Anda beriman dong. Tinggalkan seluruh bentuk kesyirikan itu. Atau mengatakan nggak tahu. Qulillah, sungguh Allah lah yang memberikan rezeki kalian. Maka pantaslah kalian hanya menyembah kepadanya. Indonesia ini yang menciptakan Allah, yang ngasih rezeki Allah. Maka sudah wajar Indonesia itu dikelola dengan syariat Allah untuk beribadah kepada Allah. Jangan komunis. Siapa yang ngasih rezeki orang komunis? Allah. Qulillah. Selesai. Ini menunjukkan apa? Harus ada sikap kita. Allah yang ngasih rezeki. Dengan argumentasi yang kuat, dengan bukti selain Allah nggak bisa berbuat apa-apa. Terus yang cukup menarik kalimat berikutnya, supaya yang diajak berbicara berpikir, petunjuk dan sesat itu nggak bisa dengan cara klaim, tapi dengan argumentasi. Yang jelas orang-orang musyrikin merasa mendapatkan petunjuk dengan kesyirikannya. Orang-orang komunis merasa benar dengan kekomunisannya. Dan Rasulullah diajak oleh Allah untuk mengatakan, nih posisi jelas nih, yang ngasih rezeki Allah.
Kami menyembah Allah, kalian menyekutukan Allah. Kami beriman kepada Allah, kalian kafir kepada Allah. Terus gimana? Kita semua harus cari petunjuk. Dan kita harus tahu siapa di antara kita yang di atas petunjuk. Tapi dengan ucapan yang sangat elegan. Wa inna au iyyakum. Dan kami atau kalian pasti lafi la'ala hudan au fi dhalalin. Kita dengan kalian ada dua kemungkinan. Apa? Sesat atau petunjuk. Tapi yang cukup menarik di sini tidak dikatakan kami petunjuk, kami di atas petunjuk, kalian sesat. Enggak gitu. Memberikan kesempatan untuk apa? Udah, ayo kita berpikir. Yang jelas, tidak mungkin kita sama-sama di atas petunjuk. Kamu di atas petunjuk, saya di atas petunjuk, nggak mungkin. Wong beda kok. Nggak tahu omongan saya ini bisa dipahami nggak? Hah? Tapi ini logika tingkat tinggi nih sebetulnya. Benar nggak? Kami dengan kalian nggak mungkin mengatakan apa? Sama-sama petunjuk. Kalian musyrik, kami muwahhid kok. Dan juga nggak mungkin kami dengan Anda dua-duanya dalam kesesatan. Harus ada jawaban. Siapa? Kalau nggak kalian, kami. Perlu dijawab nggak? Perlu dijawab nggak? Pertanyaan itu perlu dijawab nggak? Perlu dilanjutkan. Kami dalam petunjuk, kalian dalam kesesatan, perlu nggak? Nggak perlu. Pikirkan sendiri. Yang jelas apa? Kami sudah tunjukkan argumen pertama. Real di lapangan kalian menyembah selain Allah. Atau real di lapangan kalian murtad. Sekarang apa? Imma ateis, komunis, sekular, yang mengingkari akhirat, mengingkari Allah. Pasti mereka mengingkari bahwa Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Di Indonesia sekarang ini ateisnya banyak banget. Yang suka melecehkan Allah, melecehkan Quran, melecehkan hadis, melecehkan akhirat, itu ateis itu. Gak percaya sama sekali. Otak kalian di mana? Kalian dapat rezeki, kalian dapat makan, kalian dapat fasilitas. Memang gak ada yang menciptakan? Pasti ada yang menciptakan. Lah kalau kalian sikap kalian begitu, kalian sesat atau dapat petunjuk? Berjawab. Yang kedua, real di lapangan di Indonesia lebih banyak musyriknya daripada tauhid. Kebanyakan orang masih menyembah kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Ada yang menyembah partai. Pokoknya apapun saya ikut partai ini. Ada yang menyembah pimpinan partai. Ada yang menyembah yang punya duit, juragan. Ada yang menyembah yang punya kekuasaan. Bukan punya kekuasaan, megang kekuasaan, punya singgah, dikasih amanah megang kekuasaan. Nah, coba mau kalian pikirkan, siapa sih yang ngasih rezeki kalian? Bukan Allah. Maka harus diputuskan, saya atau kalian yang mendapatkan petunjuk dan yang sesat. Tapi supaya tidak mengklaim dari awal, tetapi mengajak lawan bicara berpikir dengan bahasa. Wa inna, sesungguhnya kami atau kalian, pastilah satu di antara kita di atas petunjuk dan yang lainnya di atas kesesatan. Tapi dengan bahasa
sangat halus banget. Kami atau kalian, ya, kami atau kalian di atas petunjuk atau di atas kesesatan. Nah ini menuntut kita ini sekarang gini. Kita ini di atas petunjuk enggak? Kalau kita di atas petunjuk harus punya argumentasi kuat dan tampak dalam perbuatan kita kalau kita diberikan petunjuk oleh Allah. Kalau kita di atas petunjuk harus punya semangat menyebarkan petunjuk kepada orang lain. Dan tidak cukup dengan ngaji, setelah itu berhenti. Sehingga ngajinya tidak punya pengaruh untuk mengokohkan kebenaran di tengah masyarakat. Kita semua harus punya tanggung jawab untuk menyebarkan kebenaran di tengah masyarakat. Ngaji kita tidak boleh hanya sekedar asal ngaji. Sebagaimana ngaji wajib, siapapun harus ngaji, harus belajar. Yang kedua, ngaji ngaji harus kita sebarkan. Karena apa? Ternyata kesesatan itu jika disebarluaskan diterima semuanya, dan kebenaran jika tidak disebarkan ditinggalkan, diingkari. Rasa syukur kita kepada Allah setelah mengetahui kebenaran, kita sebarkan pada orang lain. Adapun yang cukup berhenti begitu saja, ya dipertanyakan di mana letak syukurnya ketika menerima kebenaran itu. Real di lapangan yang sesat dan yang mendapat petunjuk banyakkan mana? Sesat. Pertanyaan, sudahkah kita ingin menyampaikan, sudahkah kita berusaha menyampaikan pada orang lain yang seluas-luasnya kebenaran? Saya ingin minta jamaah tidak boleh hanya puas dengan ngaji, tapi harus menyampaikan kebenaran pada orang lain. Ini kan bagian daripada menyampaikan yang dikatakan oleh Allah ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayat berikutnya, berkaitan ini kelihatannya supaya mengakhiri konflik. Sudahlah, yang penting saya jelaskan kebenaran. Anda kalau terima silahkan, kalau nggak terima jangan ganggu kami. Dan biarkan kebebasan kami untuk menyebarkan dakwah kepada orang lain yang mungkin mau menerima kebenaran. Tidak perlu saling intervensi dan ngurusi. Allah mengatakan, "Qul la tus'aluna amma ajramna wa la nus'alu amma ta'malun." Qul la tus'alun, katakanlah kalian tidak ditanya amma ajramna. Kalian tidak tahu dosa kami. Cukup menarik ya. Di sini dikatakan dalam tafsir Muntakhab, katakan kepada mereka, hai Nabi, katakan hai Nabi kepada mereka orang-orang musyrikin, la tus'aluna amma adnabna. Kalian tidak akan ditanya tentang dosa kami, sebagaimana kami tidak ditanya tentang kelakuan kalian. Ini di Muntakhab. Adapun di dalam kitab Muyassar sama, kalian tidak ditanya tentang dosa-dosa kami
Dan kami juga tidak tanya tentang perbuatan-perbuatan kalian, karena kami berlepas diri dari kalian dan dari kekufuran kalian. Ini dalam konteks apa? Di luar perang ya, di luar perang dikatakan, weh orang-orang kafir, sudah gini deh, kalian gak perlu ganggu kami. Karena apa? Kalian tidak akan ditanya tentang dosa-dosa kami. Kok dosa-dosa kami ya? yang menggelitik itu apa? Kalian tidak dimintai pertanggungan jawab dosa-dosa kami. Tapi sebaliknya, kami juga tidak dimintai pertanggung jawab akan perbuatan. Kenapa enggak dosa-dosa kalian? Ini ketika kita sedang apa? Sedang berdiskusi dengan orang, jangan kita justifikasi. Bahkan kita lebih tawadhu. Kan kata-katanya tidak, kami tidak ditanya tentang dosa kalian, perbuatan durjana kalian, dan kami tidak ditanya tentang, dan kalian tidak tanya tentang perbuatan yang malah dibalik. Hei orang-orang kafir, kalian tidak akan ditanya tentang dosa-dosa kami. Sebagaimana kami juga tidak akan dimintai pertanggungjawab akan perbuatan kalian. Bisa dipahami? Tingkat tinggi enggak? Kalau sekarang kan enggak. Kalau kita bayangkan aja, ini Rasulullah dalam kondisi diskusi dengan orang kafir, supaya orang kafir mau berpikir gitu ya, sampai tawadhu'nya itu mengatakan, udahlah kalian enggak akan bertanggung jawab kedurjanaan kami, sebagaimana kami juga enggak akan ditanya tentang perbuatan kalian. Ini kan tingkat tinggi banget tuh. Tapi selama ini kita sama kaum muslimin sebaliknya ya, pada orang lain menghukumi dosa, durjana, syirik, diri sendiri seakan-akan ahli tauhid. Ini kalau kita. Kalau Rasulullah, walaupun hakikatnya Rasul tidak dosa, mereka yang durjana, tapi dalam konteks diskusi begitu. Kita semua kembalikan pada Allah aja deh. Qul yajma'u bainana rabbuna. Katakanlah, yajma'u bainana rabbuna. Rabb kami, Rabb kita akan mengumpulkan kita bareng-bareng di akhirat kelak. Tsumma yaftahu bainana. Kemudian akan memutuskan. Fataha yaftahu itu bisa membuka, atau kalau di sini maknanya adalah memutuskan siapa yang salah di antara kita dan masuk neraka, dan siapa yang benar masuk surga. Wa huwal fattah, dan dia zat yang maha pembuka, yang menyingkap ke hakikat kesesatan atau petunjuk kita. Wa huwal fattahul alim, di mana Allah tidak akan tersembunyi atasnya perkara kita. Ini semuanya pasti disampaikan dalam kondisi apa? Aman, dalam kondisi bukan perang, atau kondisi ingin sudahlah kita tidak disibukkan lagi dengan perdebatan dengan orang kafir. Sebetulnya ada isyarat lembut banget, yaitu apa? Udahlah, kita tidak perlu melayani ocehan orang-orang durjana. Karena ada yang sok nantang-nantang itu orang-orang yang durjana ya. Nggak usah disebut namanya ya. Ya, yang suka sok-sok itu. Urusan kita bukan mereka. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah urusan kita mana yang. Jadi jangan sampai kita itu sibuk mikirkan kapan
orang yang durjana itu tahu kalau kita benar? Nggak akan selesai-selesai. Karena apa? Di masyarakat itu pasti ada orang macam-macam. Ada orang yang memang munafik, tahu kebenaran tapi menutupi kebenaran dan membela kebatilan karena yang dicari duit, benar nggak? Iya. Omongannya kalau kita ngikuti panas kuping kita, benar nggak? Kemudian sok mereka nantang-nantang, mana dalilmu macam-macam gitu. Tapi sebetulnya mereka nggak ingin. Kalau kita ingin melayani mereka, kemudian ingin diakui kebenaran oleh mereka, capek hati. Maka kita katakan, udahlah urusan kita kembalikan pada Allah aja deh. Yang jelas Allah tahu siapa yang sesat dan yang petunjuk. Dan itu tidak menghalangi kita menjelaskan argumentasi kebenaran dulu. Tapi nggak usah debat, kita jelaskan argumentasi, logika yang begitu rapi kepada mereka. Setelah itu apa? Kita katakan tidak ada perdebatan, tidak ada konflik. Yang ada apa? Urusan Anda kita kembalikan pada Allah, dan nanti Allah yang tahu siapa di antara kita yang petunjuk maupun yang sesat. Dan kemudian setelah itu menyibukkan diri di dalam dakwah. Jadi saya katakan menyibukkan diri dakwah. Coba kalau setiap pekan yang hadir ini membawa, mendakwahi, menyampaikan yang dikaji ini kepada satu orang, berarti kalau pekan kedua 2 orang, pekan ketiga 4 orang, ketika 5 orang, terus disampaikan. Insya Allah kebenaran akan menyebar. Tapi kalau kita tidak begitu, orang kafir nanti nyibukkan kita untuk debat mereka, dan mereka kemudian punya panggung untuk bicara dengan orang-orang yang semisal mereka. Nah, dari kalimat ini sebetulnya mengisyaratkan tentang fokus dakwah. Ya, fokus dakwah. Kalau pendebat simple dengan argumentasi yang sangat-sangat kuat, yaitu apa? Qul, katakan ya Rasul, aruni alladzina alhaqtum bihi syuraka. Aruni, tunjukkan kepadaku alladzina alhaqtum bihi, yang kalian susulkan, yang kalian tempatkan sebagai bihi, dengannya syuraka, sekutu. Maksudnya apa? Mana sih dalil bahwa komunis itu membawa kebahagiaan? Mana dalil kalau komunis itu benar? Nabinya komunis apa ya? Tuhannya komunis apa ya? Sederhana banget, nggak usah bertele-tele. Dalilnya, argumen buktinya kalau Wisnu Tuhan itu apa? Dalilnya kalau Brahma Tuhan itu apa? Dalilnya kalau bukti, kalau Siwa, Yesus, Uzair, Buddha itu Tuhan mana? Qul aruni alladzina alhaqtum bihi syuraka. Ada enggak dalil? Dalilnya apa kira-kira? Kalau ada dalil kayak bentuknya apa? Kok enggak jawab? Kalau ada dalil apa kira-kira? Yang diminta apa? Dalilnya apa? Kok diam kabeh dia? Mudeng ora? Hah? Tunjukkan kepadaku kalau mereka Tuhan. Buktinya apa kira-kira?
yang diminta? Ciptaan mereka yang mana? Bumi mana yang mereka ciptakan? Kitab suci mana yang mereka turunkan? Rezeki apa yang mereka berikan? Dengan argumentasi, dengan logika. Demi Allah, tidak akan dapatkan. Bukankah Allah mengatakan, "Qul ara'aitum ma tad'una min dunillah, aruni madza khalaqu minal ard, am lahum syirkun fis samawati." Coba, yang kalian sembah selain Allah itu mana? Mana yang mereka ciptakan? SK kalau mereka itu dikasih legitimasi sebagai sekutu Allah yang mana? SK Allah mana? Yang mengatakan, karena apa? Orang musyrikin waktu itu percaya, yakin kalau Allah ilah. Maka mereka mengatakan yang mereka sembah itu sekutu Allah di dalam ketuhanan. Maka apa? Mana bukti ketuhanan mereka? Ciptaannya apa? Nggak ada. Kitab yang turunkan? Nggak ada. Taib, minimal SK Allah ada nggak? Allah mengakui kalau mereka adalah sekutuku? Nggak ada. Mohon maaf, ketika ini dipahami, mestinya orang terus menerus dalam kesyirikan nggak? Atau berhenti? Hah? Pak Yusuf? Berhenti. Lah kalau mereka terus karena apa? Karena kita nggak nyampaikan pada mereka mungkin. Coba, siap nggak? Bapak-bapak nanti datang kepada orang Kristen. Apa sih dalilnya kalau Yesus itu Tuhan? Ngomong dengan orang Buddha. Tuhan itu yang mana sih? Yang kalian tuhankan itu siapa sih? Mana dalilnya kalau itu Tuhan? Jadi kalau kesyirikan ada karena kita belum dakwah. Kecuali kalau kita sudah dakwah baru ngomong. Ya belum dapat petunjuk, nggak apa-apa. Tapi sebelum kita dakwah jangan ngomong gitu. Mau melegitimasi supaya kita nggak dakwah. Bisa dipahami ya? Hah? Maka kata Allah, kalla, sekali-kali tidak. Gak ada. Sekali-kali tidak seperti yang mereka katakan. Bahkan ilah. Bahkan sesembahan yang benar, wallahul azizul hakim. Allah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Pastilah orang yang beriman kepada Allah sangat bijak. Orang yang beriman kepada Allah sangat perkasa karena diberikan keperkasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, ya kita belum bertauhid beneran. Ini adalah argumentasi yang sangat jelas tentang kebenaran. Karena masalahnya sampai detik ini, apakah Quran sudah diamalkan? Keinginan kuat untuk mengkomuniskan Indonesia. Gimana respon kita? Di mana penyerangan kita terhadap pemikiran komunis itu? Yang saya heran, komunis itu tidak punya apa? Partai resmi, belum punya. Yang dibolehkan belum ada, masih dilarang. Tidak punya pesantren, tidak punya lembaga pelatihan, tidak punya lembaga pengkaderan resmi, nggak ada. Tapi tiba-tiba cukuplah Ripka Ciptani mengatakan kami itu kadernya itu 20 juta. Kadernya 20 juta, kadernya loh.
belum simpatisannya. Sementara partai nggak ada yang segitu. Kenapa komunis bisa tersebar, sementara Islam tidak? Jangan salahkan orang lain. Coba kita bertanya diri masing-masing. Sejauh mana sih kita bangga dengan Islam? Sejauh mana kita bangga dengan Islam? Sejauh mana kita bangga dengan tauhid? Sejauh mana tauhid itu merefleksi kehidupan kita, kehidupan yang bertauhid, yang selalu memiliki nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangga dengan Quran, paham dengan Quran, menyebarkan Quran di tengah-tengah masyarakat. Adakah kita merasa gak ada masalah dalam kehidupan ini? Ini yang jadi masalah. Sementara pembantaian itu subhanallah kaget. Ternyata di sekitar kita banyak sekali prasasti pembantaian komunis terhadap kaum muslimin, dan sebagian ada yang mau dihilangkan. Prasastinya masih ada, saksi hidupnya masih ada, mereka mengingkari. Pemuda-pemuda itu sekarang didoktrin. Bahkan banyak yang mau masuk calon ABRI, calon polisi ditanya tentang komunis. Nggak ada. Nggak ada itu. Pemberontakan komunis itu nggak ada. Itu semuanya adalah rekayasa TNI dan rekayasa Soeharto. Siapa yang mendoktrin mereka? Siapa yang mendakwai mereka? Ini semuanya tidak akan terselesaikan kalau kita mengandalkan. Tenang aja, masih ada ustaz. Semua kita katakan udahlah, ada Ustadz Alfian, ada Ustadz Tengku. Kami deh yang penting cukup ngaji. Kalau itu aja nggak akan selesai, Pak. Karena kondisinya sangat genting dan memerlukan keseriusan dalam penyikapan. Itu aja saya kira. Dan termasuk juga semangat kita ngaji aja juga masih iya. Persatuan kita, persaudaraan di antara kita perlu dipupuk. Ya, perlu dipupuk. Perlu menguatkan keimanan kita dan syukur kita sehingga Allah menyayangi kita. Sebab sekarang ini kalau kita mengandalkan kekuatan kita, berat banget. Dulu Rasulullah ada Abdullah bin Ubay bin Salul satu aja kelabakan. Sekarang Abdullah bin Ubay bin Salulnya ratusan. Dulu Nabi Musa menghadapi Samiri satu aja bingung. Sekarang Sama'ir. Samirinya banyak. Nabi Musanya gak ada. Iya. Bayangkan aja. Kalau sampai seperti yang diberitakan, DPR nekat karena mereka suaranya mayoritas yang mendukung kebatilan, kemudian disahkan undang-undang, bisa apa kita? Maka berbagai gerakan-gerakan yang bisa kita lakukan harus kita lakukan. Proaktif kita hadir, mendukung. Hasil-hasil seperti kemarin alhamdulillah bertemuan dengan tokoh. Sebetulnya kita mengundang TNI, kita mengundang polisi, kita mengundang kepala daerah. Dan alhamdulillah kemarin pembicara luar biasa, Ustaz Adian Hussein, Profesor Jawahir luar biasa dengan rekomendasi dari seluruh Indonesia. Saya mohon bapak-bapak menyebarkan itu, sebarkan itu konklusi-konklusi pembicaraan-pembicaraan yang
sangat serius berdasarkan sejarah-sejarah faktual yang ditulis oleh orang-orang yang terpercaya. Saya katakan, mari volume, tensi, merasa memiliki dakwah ini, merasa bertanggung jawab menyelamatkan dakwah ini, kita sama-sama. Di sini Ustadz bukan berarti paling banyak kerjanya atau paling banyak bertanggung jawab, enggak. Kita sama-sama, karena kita akan dipandang oleh Allah bukan dari apa yang kita terima, tapi apa yang kita lakukan. Bukan apa yang diperlakukan diri kita, tapi apa yang kita telah berbuat untuk Islam ini. Ketika memiliki perhatian yang paling besar, itulah orang yang mulia. Walaupun mungkin tidak ada orang yang memperhatikannya. Dan orang-orang yang diperhatikan orang, disanjung orang, belum tentu dia sebegitu di hadapan Allah kalau tidak membuktikan kepedulian terhadap dinul Islam ini. Saya kira ini yang bisa sampaikan hari ini, karena kami akan rapat untuk acara hari Ahad yang akan datang insyaallah ta'ala. Saya kira demikian. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin